Shalom jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita beribadah dengan penuh kesungguhan dan keberanian, sebab sesungguhnya pertolongan kita ialah datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya.
dalam masuk dalam hadirat Tuhan, dan kami merasakan dekapan kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin menyenangkan-Mu Tuhan lewat pujian, penyembahan kami. Dan sebentar kami ingin bersorak-sorai dengan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus selalu ada buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak-sorai hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya.
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami memohon pimpinan-Mu, biarlah kuasa-Mu boleh memenuhi kami, Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami, untuk bisa memberi kami pemahaman yang benar. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, untuk bisa menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita belajar dengan tema menyalibkan kebencian. Minggu lalu hambanya Pendeta Nehemia sudah menyampaikan firman kepada kita tentang menyalibkan iri hati atau merdeka, bebas dari iri hati. Nah, sekarang kita terus belajar bagaimana cara kita, bagaimana Tuhan menginginkan kita hidup kudus di hadapannya. Beberapa bulan yang lalu, mungkin bulan Maret atau April, Pendeta Nehemia sudah menceritakan kepada kita, sudah menyampaikan kepada kita bahwa hidup kita ini ada di mata Tuhan. Kita hidup di hadapan Tuhan, ya. Kita hidup di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, itu Tuhan lihat, dengan jelas Tuhan melihat. Itulah Pendeta Nehemia berkata bahwa kita harus hati-hati ketika kita bersikap di hadapan manusia, karena ketika kita bersikap dimanapun, itu artinya kita bersikap di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau kita lihat di dalam kitab Imamat, ya, kita akan membaca kitab Imamat pasalnya yang ke-19. Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-17 sampai 18 berkata, "Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia." Ayat 18, "Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu, tetapi kita harus mengasihi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang menyalibkan kebencian itu, saya ingin mengajak kita untuk sedikit memahami arti kebencian itu sendiri. Benci itu kalau kita lihat di kamus, itu artinya sangat tidak suka. Suatu emosi yang sangat kuat yang melambangkan ketidaksukaan atau permusuhan terhadap seseorang atau sesuatu hal. Parahnya, benci itu bisa berkembang, ya, mengalami perkembangan. Bermula dari tidak suka. Saya tidak suka dengan dia karena dia terlalu sok hebat, sok cantik, sok kaya, dan lain sebagainya. Kemudian kita mulai risih mendengar suara dia. Kemudian kita mulai muak melihat wajahnya. Lama-lama kita menolak untuk mengasihi dia. Bahkan setelah kita menolak mengasihi dia, kita kemudian memikirkan bagaimana caranya untuk menyingkirkan orang yang tidak kita sukai, orang yang kita benci tersebut. Kita mulai berpikir bagaimana caranya supaya dia musnah dari hadapan kita karena kita tidak suka. Kita mulai memikirkan bagaimana cara menyakiti dia. Kemudian kita masuk di dalam pembunuhan. Entah itu pembunuhan karakter atau pembunuhan secara fisik. Bukankah kita juga pernah melihat atau menonton, mendengar di TV bahwa terjadi pertumpahan darah atau pembunuhan hanya karena tidak suka, karena benci. Namun yang menjadi bahayanya bagi kita umat Tuhan, orang-orang Kristen, terkadang kita sendiri merasa baik-baik saja ketika kita menyimpan rasa benci terhadap sesama kita. Entah itu anggota keluarga kita, papa mama kita, saudara kita, kakak adik kita, atau ipar kita, atau om, tante, kakek nenek kita, atau tetangga kita, rekan kerja kita, atau bahkan bos kita yang menggaji kita setiap bulannya pun. Kita merasa saya benci, tapi saya baik-baik saja, tidak ada masalah. Kita tidak menyadari bahaya
yang timbul ketika kita membenci seseorang. Dan kita tahu yang lebih bahaya lagi, kita sudah menyadari bahwa kita membenci seseorang, namun kita terus memupuk rasa benci itu, bukannya mengikis, menghilangkannya, berusaha bagaimana saya supaya tidak membenci dia, bagaimana caranya supaya saya tidak membenci dia, supaya saya bisa menerima dia. Tetapi bahkan kadang-kadang kita memupuk rasa benci kita dengan cara apa? Terus mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan dia, mencari-cari kelemahan dia, sehingga rasa benci kita semakin berkembang. Oh iya, dia jelek. Oh iya, dia pernah ngomong ini. Oh iya, dia harusnya tidak seperti itu. Oh iya, di sana dia salah. Lalu kemudian kita mencari tim. Kita mencari tim. Lalu kita mengajak orang lain untuk membenci dia juga. Ini bahaya yang sering kali kita tidak sadari. Dan ini tidak hanya terjadi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Terjadi juga dalam keluarga-keluarga Kristen. Ya. Ada dua alasan kita kenapa kita membenci. Yang pertama, karena orang lain tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, dia melakukan hal-hal yang merugikan kita, dia melakukan hal-hal yang menyakiti kita, yang menghancurkan kita, lalu kita membenci. Dan alasan yang kedua adalah tanpa alasan, itulah alasannya. Kenapa saya berkata demikian? Karena sebenarnya orang tersebut tidak melakukan hal-hal yang merugikan kita, tetapi kita bisa saja membenci. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan hal itu? Saya merasakan hal itu dulu. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengubahkan saya dengan firman-Nya. Kenapa saya berkata demikian? Tanpa alasan saya bisa membenci orang. Orang baru ketemu dengan saya langsung menilai kesan pertama akan sangat bermanfaat buat saya, akan sangat berguna. Ketika kesan pertamanya tidak baik, maka saya akan membangun tembok. Tidak akan bersahabat, tidak menyukai orang tersebut. Ketika saya tidak menyukai dia, maka saya tidak akan bersahabat, tidak akan mengasihi dia, dan tumbuh menjadi rasa benci. Saya tidak mau berteman, saya tidak mau mengasihi, artinya ya saya benci tanpa alasan. Padahal hanya kesan pertama, mungkin karena pertama dia ketemu dengan saya, lalu nggak ada bahasan pembicaraan, lalu kita diam-diaman, atau dia terlihat lelah sehingga dia tidak mengajak saya ngobrol, maka saya berkata, wah, dia tidak baik untuk saya, dia tidak cocok untuk saya. Lalu saya mau membangun tembok dan saya tidak suka. Ketidaksukaan itu berkembang menjadi kebencian. Saya tidak menerima dia, saya menolak dia. Lalu saya tidak mau mengasihi dia lagi. Tanpa alasan. Mungkin karena kita juga merasa tersaingi, ya, merasa tersaingi dengan orang yang ada di sekitar kita. Mungkin rekan kerja kita, dia tidak melakukan kejahatan pada kita, tetapi dia secara prestasi, ya, secara penampilan mungkin lebih baik, maka muncullah gejolak dalam hati kita. Saya tidak suka dia. Kenapa? Merasa tersaingi. Tersaingi mungkin harta, tersaingi secara penampilan, tersaingi secara prestasi, merasa lebih rendah dari dia. Rasa khawatir kita atas kekurangan-kekurangan yang kita miliki, sementara orang yang ada di sekitar kita mungkin lebih dari kita. Lalu kita mulai, aku tidak suka. Kenapa? Apakah karena dia melakukan kejahatan, merugikan kita? Tidak. Tapi karena kita merasa tersaingi, dia kayaknya lebih hebat dari saya, maka saya tidak suka. Itu tanpa alasan, dia tidak menyakiti kita. Dan ketika kita membenci, kita merasa dia lebih rendah dari kita. Bukankah seperti itu? Ketika kita membenci orang-orang yang lebih dari kita, wah, saya benci dia. Dan kita merasa, ketika saya sudah membenci dia, maka dia menjadi lebih rendah dari saya. Padahal tidak sebenarnya. Justru si pembencilah yang lebih rendah. Dan Tuhan tidak senang. Apapun alasannya,
baik karena orang lain membenci kita atau menyakiti kita, merugikan kita, ataupun tanpa alasan kita membenci, tetap benci merupakan tindakan yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Di dalam imamat kita bisa lihat Tuhan melarang kita. Kenapa? Kalau kita baca secara keseluruhan, imamat itu mengisahkan bagaimana Allah yang kudus dan Dia mau kita berhubungan dengan Dia, ada relasi dengan Dia. Dan orang yang mau berelasi dengan Tuhan harus hidup kudus juga. Kalau kita sekarang kita kudus bukan supaya kita diselamatkan, tetapi kita kudus karena Tuhan yang menebus kita kudus. Kita harus hidup kudus supaya kita mencerminkan karakter Allah yang menebus kita, yaitu kudus. Kita harus hidup kudus sebagai buah dari keselamatan yang Tuhan Allah yang kudus itu berikan kepada kita. Bahaya kebencian, ya. Arti kebencian kita sudah tahu bahwa itu hal yang kuat di mana kita tidak menyukai orang lain dan menjadikan dia musuh, tidak mengasihi dia lagi, menolak untuk mengasihi. Kemudian kita akan membahas tentang bahaya dari kebencian itu sendiri. Kebencian merupakan racun, ya, racun yang menghancurkan seseorang dari dalam. Kebencian timbul dalam hati, dan ketika ada kebencian dalam hati kita, itu merupakan racun dalam hidup kita yang akan menghancurkan kita. Ia akan menghasilkan kepahitan yang menggerogoti hati dan pikiran kita. Dia akan menguras pikiran kita, dia akan menghancurkan hati kita, menimbulkan gejolak-gejolak seperti emosi yang suka marah-marah, emosi yang negatif, perasaan tidak senang dan tidak tenang. Tidak ada damai ketika kita membenci seseorang. Ketika dalam hati ada kebencian, maka percayalah bahwa tidak ada ketenangan. Engkau akan memikirkan dia. Aku tidak suka, aku benci dia. Bagaimana caranya supaya aku bisa menyakiti dia, membalas dia? Bagaimana caranya supaya dia hilang? Pikiran-pikiran negatif itu akan muncul, dan pikiran-pikiran itu membuat kita tidak tenang, tidak ada kedamaian. Kemudian kebencian juga menghancurkan kesaksian pribadi kita sebagai orang Kristen. Kita tidak memberi kesaksian kepada orang lain, kepada mereka terlebih dahulu yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan melihat kita, orang Kristen tapi hidupnya penuh dengan kebencian. Dia menolak orang ini, dia menolak orang itu, dia benci saudaranya, dia tidak mengasihi iparnya, dia tidak mengasihi bosnya, dia tidak mengasihi karyawannya, tetangganya, dan lain sebagainya. Orang bisa melihat kita dan tidak menjadi kesaksian. Orang tidak percaya berkata, percuma saya ikut Tuhan, percuma saya ikut dia untuk menyembah Tuhan. Toh dia yang sudah percaya kepada Tuhan saja masih membenci dan tidak mengasihi. Merusak kemuliaan Tuhan, merusak nama umat Kristen. Jadi kebencian itu menghancurkan kesaksian kita. Kita tidak menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Padahal Tuhan mengatakan bahwa ketika kita percaya kepadanya, kita adalah garam dan terang yang akan memberi kesaksian bagi banyak orang tentang Allah. Tetapi ketika kita tidak hidup kudus dengan cara membenci, maka sudah merusak kesaksian kita. Orang tidak akan memuliakan Tuhan melalui diri kita, padahal Tuhan mau memakai kita. Kemudian di dalam Galatia juga tertulis atau menuliskan bahwa kebencian itu merupakan tabiat duniawi, bukan sifat yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan.
Itu orang yang melakukan kebencian itu adalah orang-orang yang belum mengalami lahir baru. Kita yang sudah percaya, yang sudah mengalami lahir baru harusnya juga berubah. Kalau dulunya kita membenci, sekarang kita harus berusaha untuk tidak membenci. Kenapa? Karena membenci itu adalah tabiat duniawi. Duniawi sekali membenci. Lihatlah orang-orang yang membenci Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyalibkan Yesus, mereka menolak Yesus, mereka tidak mengasihi Yesus, dan mereka membunuh Yesus. Dan kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengalami yang namanya lahir baru, dibaharui. Maka kita jangan membawa hal-hal atau perilaku-perilaku yang sebelumnya manusia lama. Kita harus berubah. Kemudian di dalam 1 Yohanes juga mengatakan bahwa kebencian itu bertentangan dengan Allah dan sangat bertentangan dengan kasih Allah. Baik kebencian yang terucap, yang terungkap maupun kebencian yang terselubung sama-sama merupakan tindakan pembunuhan di mata Allah. Firman Tuhan berkata, membunuh adalah hal keji di hadapan Tuhan, tapi sebenarnya membenci sama dengan membunuh. Sama-sama hal yang tidak kudus. Itu bahaya. Ketika kita membenci, berarti kita membunuh. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa kita tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu. Kita maunya menjadi pribadi yang kudus di hadapan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dan kita ini memantulkan kekudusan Allah, memantulkan karakter Allah, supaya orang lain ketika melihat kita, mereka melihat ada Allah di dalam kita. Kemudian kita lihat juga tadi di dalam imamat yang sudah kita baca, bahwa kebencian itu dilarang, terlarang, ya. Yang Tuhan inginkan adalah mengasihi. Hanya satu kebencian yang diperkenankan oleh Tuhan, yaitu membenci dosa. Membenci dosa artinya baik orang yang pernah merugikan, menyakiti kita, kita tidak boleh membenci pribadinya, tetapi dosanya boleh kita benci. Kita harus benci dosa, tetapi pribadinya kita tidak boleh membenci. Kita tidak boleh. Baik orang yang menyakiti kita maupun orang yang merasa kita tersaingi dengan dia, tetap kita harus melawan rasa benci itu. Jangan benci dia. Kita harus mengasihi. Tapi dosa itulah yang boleh kita benci. Tuhan pun benci akan dosa. Persoalan besarnya bahkan terjadi di tengah orang Kristen, yaitu tidak menyadari bahayanya itu, membenci itu. Sebagai umat yang telah ditebus oleh Allah yang kudus, mari kita salibkan kebencian itu. Mari kita lepaskan kebencian itu, supaya kita mencerminkan karakter Allah dan menjadi kesaksian bagi orang lain kita, bagi orang lain di sekitar kita. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melepaskan kebencian itu? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berkata, aku mau menyalibkan kebencian, aku tidak ingin membenci saudaraku, aku tidak ingin membenci tetanggaku, aku tidak ingin membenci keluargaku? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai orang yang percaya, kita harus memandang kepada Yesus. Kita harus memandang kepada Tuhan, menyadari tindakan Tuhan yang besar kepada kita, dan menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang fana, orang-orang yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan dalam kasih-Nya yang besar, di dalam kekudusannya, Ia tetap mau menerima kita. Kita adalah orang-orang yang sudah menyakiti hati Tuhan, yang harusnya dibenci oleh Tuhan. Kita
pantas untuk disingkirkan, dimusnahkan. Kita pantas, kita layak untuk dihancurkan oleh Tuhan. Karena kita sudah sangat menyakiti hati Tuhan. Hati Tuhan sangat tersakiti oleh sikap tindakan kita, cara hidup kita. Tetapi Tuhan tidak melakukannya. Dalam kasih-Nya, Dia menerima kita. Dalam kasih-Nya, Dia mau mengampuni kita. Dan kita belajar dari Tuhan, meneladani Tuhan. Saudara kita tidak menyakiti hati kita seperti kita telah menyakiti hati Tuhan. Saudara kita mungkin hilaf, atau ya mungkin kadang-kadang juga sengaja menyakiti kita. Yang sama seperti kita juga kadang-kadang sengaja tahu tapi tetap melakukan kejahatan itu di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau menerima kita. Masakah kita tidak mau menerima saudara kita yang mungkin hanya hilaf dan menyakiti kita? Ya kalau nilainya 100% sakit hati Tuhan terhadap kita. Sementara yang dilakukan oleh saudara kita mungkin ya 50% atau lebih kecil daripada itu. Yang 100% aja Tuhan mau maafkan, apalagi saudara kita yang tingkahnya mungkin ya tidak seberapa, ataupun juga ada yang mungkin besar merugikan kita. Tapi tetap Tuhan mau kita tidak membenci Dia. Tuhan mau kita tidak membalas. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi contoh, teladan yang sempurna bagi kita. Kemudian yang perlu kita lakukan ketika kita berkata aku mau menyalibkan kebencian, yaitu bersedia menerima ketidaksempurnaan orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri pun tidak sempurna di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mau menerima kita. Dia yang kudus, Dia yang sempurna, Dia yang baik, mau menerima kita yang penuh cacat celah ini. Demikian kita harus menyadari, oh aku tidak sempurna. Bahkan jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita pun sebenarnya kita tidak sempurna. Bagaimana kalau orang lain bersikap Dira tidak sempurna, maka semua orang membenci yang namanya Dira. Oleh sebab itu saya tidak perlu melakukan itu. Kenapa? Karena kalau saya melakukan itu maka semua orang juga membenci saya, karena saya tidak sempurna. Ketika saya membenci saudara saya, membenci siapapun, maka orang lain berkata saya juga benci. Orang lain berkata aku juga benci. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, terimalah ketidaksempurnaan orang lain. Ketika orang lain tidak bisa menyenangkan hati kita secara penuh, maka sadari diri kita sendiri bahwa kita sendiri pun tidak bisa menyenangkan hati orang lain secara penuh. Dengan demikian kita bisa mengasihi orang lain, menerima orang lain, dan tidak membenci orang lain. Karena kita melihat pada diri kita sendiri, dan kita lihat Tuhan, bagaimana sikap Tuhan terhadap kita. Kemudian hidupkanlah kasih itu di dalam hatimu. Mari kita hidupkan kasih seperti Tuhan mengasihi kita, supaya kebencian tidak mendapatkan tempat di dalam hati kita. Mari kita hidupkan kasih itu, kita praktekkan kasih itu, supaya kebencian itu tenggelam, bahkan tidak punya ruang sedikit pun di dalam hati kita. Menghilangkan rasa benci itu memang tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa. Kita bisa. Seiring berjalannya waktu, ketika kita mengenal Tuhan, kita dewasa di dalam Tuhan, kita belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang memenuhi hati kita, maka kebencian, iri hati pelan-pelan akan tersingkir. Yang hidup apa? Yaitu kasih dan firman Tuhan yang lainnya yang kita praktekkan. Yang hidup apa? Mengampuni dan menerima orang lain. Kebencian masih hidup? Tidak. Kenapa? Karena tersingkir oleh firman Tuhan yang terus kita terima dan kita praktekkan.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita belajar menyalipkan kebencian itu. Sama seperti ketika kita menyalipkan iri hati, menyalipkan kebencian dengan cara apa? Melihat pada Kristus yang tidak membenci kita sama sekali, tetapi Dia menerima kita yang penuh cacat celah. Dia mengasihi kita. Kita menerima orang lain yang juga mungkin lemah, khilaf, banyak kekurangan, karena kita telah terlebih dahulu diterima oleh Tuhan. Kita mengasihi orang lain bukan supaya kita diselamatkan, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang tidak lagi membenci, melainkan mengasihi siapapun, baik orang yang pernah menyakiti kita ataupun orang yang tidak pernah menyakiti kita. Harus kita kasihi dan tidak kita benci. Kenapa? Karena dengan demikian maka kita hidup kudus di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan yang juga kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus membentuk kami melalui firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menerapkan firman ini ke dalam hidup kami sehari-hari, supaya kami mengasihi orang-orang di sekitar kami dan tidak membenci. Ketika kami mulai tidak suka, ketika kami mulai membenci sesama kami, tolong kami Tuhan, ingatkan kami bahwa Tuhan mengasihi kami dan tidak membenci kami, padahal kami adalah orang-orang yang berdosa. Biarlah kami juga bersikap seperti itu terhadap orang-orang di sekitar kami, supaya kami juga mengasihi mereka dan tidak membenci mereka. Tuhan tolong kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Kristus, setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita siapkan hati kita akan datang pada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh menyembah, memuji Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai di nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan, biar layak bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya, sama-sama katakan amin.
Terpujilah Tuhan, sebab oleh karena Tuhan kita bisa mengikuti rangkaian ibadah pada hari ini. Dan sejenak kita akan mendengarkan pengumuman. Kembali kami informasikan bahwa hari Selasa kita akan bertemu di dalam pertemuan di media Zoom. Nanti Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti sehingga kita bisa diskusi, sharing bersama-sama, berbagi kisah pengalaman tentang iman dan perjalanan hidup kita di sana dengan saudara-saudara kita seiman. Kemudian pada hari Jumat kita juga akan bertemu kembali dan bersama-sama di dalam malam anugerah. Kita akan berdoa bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama-sama dan juga memuji Tuhan bersama-sama. Karena kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan juga kami ingatkan kepada adik-adik di rumah dan juga kepada orang tua untuk mengingatkan anak-anak bahwa setiap hari Minggu jam 1 siang ada kisah anugerah yang bisa diikuti melalui media online YouTube di Anugerah TV. Jadi Bapak Ibu boleh mengingatkan dan mendorong anak-anak di rumah, ponakan, cucu untuk mengikuti kisah anugerah ini supaya anak-anak pun bisa dari kecil mengenal Tuhan dan juga hidup di dalam jalan yang ditentukan oleh Tuhan, dan kelak mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas secara iman rohani mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama di dalam beberapa pokok doa di hadapan Tuhan, dan kita berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami bisa ada sampai saat ini. Oleh karena kasih pertolongan-Mu kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur hari ini kami bisa mengikuti ibadah. Kami bersyukur karena Tuhan menyediakan media, para pelayan Tuhan yang juga setia melayani kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja kami. Biarlah Tuhan terus memberkati dan memakai gereja kami untuk memberitakan kerajaan-Mu ya Tuhan, memberitakan firman-Mu, menjadi alat untuk bisa membuat orang-orang semakin mengenal Engkau. Tuhan, Engkau berkati hamba Tuhan, Engkau berkati para majelis yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani di gereja kami. Biar Tuhan terus menambahkan hikmat, kekompakan, kesehatian dan kesetiaan sehingga mereka terus melayani Engkau ya Tuhan, melayani Engkau dengan kesungguhan dan kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Pakailah mereka Tuhan, bahkan jika mereka mengalami pergumulan, mengalami tantangan-tantangan di dalam pelayanan, Tuhan tolong kiranya Engkau memampukan mereka untuk bisa melewati tantangan-tantangan yang ada. Mampukan mereka, berikan mereka solusi ya Tuhan, supaya mereka bisa menyelesaikan setiap tantangan yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh aktivis gereja. Biarlah Engkau juga yang boleh memberikan hati yang terus setia, hati yang sungguh-sungguh mau melayani Engkau, yang melayani Engkau karena sungguh yang dilihat adalah Tuhan, bukan karena motivasi-motivasi yang salah. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati para pelayan-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam pertumbuhan iman mereka, Engkau berkati mereka di dalam keluarga mereka, Engkau berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, sehingga para pelayan-Mu, aktivis-Mu ya Tuhan, boleh dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan membagi waktu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang juga sudah lama tidak bersama-sama dengan kami, yang juga sudah tidak mengikuti ibadah baik secara langsung ataupun secara online. Kami berdoa untuk mereka. Mari Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga rindu akan mereka. Engkau yang memanggil mereka kembali ya Tuhan, supaya mereka datang untuk beribadah di hadapan-Mu, untuk datang memuji Engkau dan belajar firman-Mu Tuhan. Engkau ketuk pintu hati mereka, Engkau panggil mereka Tuhan, supaya mereka bisa bersama-sama dengan kami beribadah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemuda di gereja-Mu Tuhan, remaja. Engkau juga yang memberkati dan menjaga mereka dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya setiap langkah dan keputusan hidup yang mereka ambil boleh sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan, sehingga mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang
yang mencerminkan karakter Kristus dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih kecil ya Tuhan, komisi anak-anak di gereja kami mohon kiranya Engkau juga memberkati, Engkau yang memperkenalkan dirimu kepada mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh mengenal Engkau melalui firman-Mu ya Tuhan. Berikan semangat kepada anak-anak untuk belajar firman-Mu, dan berikan juga semangat kepada orang tua untuk mengajak dan juga untuk membimbing anak-anak untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di tanah air di Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin, sehingga seluruh gereja-gereja-Mu ya Tuhan boleh terus setia untuk memberitakan hanya kebenaran firman-Mu, hanya kemuliaan-Mu, dan Engkau pakai gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan untuk bisa membawa terang bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk kampus-kampus sekolah tinggi teologi Tuhan, supaya di sana hamba-hamba-Mu boleh dibentuk ya Tuhan, untuk menjadi hamba-Mu yang akan melayani Engkau dengan benar ya Tuhan. Di sanalah para hamba-Mu dibentuk sehingga mereka bisa melayani Engkau di gereja-gereja dengan benar nantinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memimpin bangsa kami ini. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau berkati para pemimpin. Biarlah mereka juga Engkau tambahkan hikmat sehingga mereka bisa menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan benar, dengan bijak, dan dengan hikmat yang daripada Tuhan, supaya seluruh pemimpin-pemimpin kami menjalankan tugas sesuai dengan yang benar ya Tuhan, sesuai tugasnya masing-masing ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk kelompok-kelompok orang, kelompok-kelompok tertentu yang ingin menghancurkan bangsa kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau juga yang boleh mengubahkan hati mereka Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Biarlah mereka juga boleh memikirkan hal-hal baik yang harus dilakukan di dalam bangsa kami ini demi kemajuan bangsa kami ini. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi, menaikkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami telah menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik, yang akan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak dan rencana indah Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita arahkan hati kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.